Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam mempelajari Problem Formulation in Qualitative Research Meeting 4 mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif pada pengajaran Bahasa Inggris. Alasan yang sangat mendasar mengapa suatu penelitian dilakukan adalah karena adanya suatu masalah. Tanpa adanya masalah, penelitian tidak dapat dilaksanakan. Namun, pekerjaan peneliti yang paling sulit adalah menemukan dan merumuskan permasalahan. Masalah dalam penelitian sebaiknya dirumuskan dalam kalimat pertanyaan yang menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Berkaitan dengan itu, maka langkah awal dalam sebuah penelitian adalah kegiatan menemukan masalah. Langkah berikutnya adalah kegiatan merumuskan masalah yang ditemukan dalam kalimat yang sederhana, jelas, spesifik, dan operasional. Karena seluruh unsur penelitian akan berpangkal pada rumusan masalah itu. Selain itu, rumusan masalah yang baik dapat menuntun peneliti untuk menentukan langkah-langkah penelitian yang sistematis dalam rangka memecahkan masalah tersebut dengan prosedur yang benar. Menemukan masalah. Pada dasarnya, masalah adalah suatu keadaan yang bersumber pada hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi atau menimbulkan tanda tanya sehingga memerlukan upaya untuk mencari jawabannya. Menurut Bungin tahun 2011 di halaman 55, sebelum peneliti memutuskan untuk mengkaji suatu masalah dalam sebuah penelitian, terlebih dahulu patut mempertimbangkan baik dari segi objektif maupun subjektif. Pertimbangan objektif berkenaan dengan kondisi kelayakan suatu masalah untuk dikaji dalam penelitian, dan pertimbangan subjektif berkaitan dengan kondisi peneliti, baik minatnya, kompetensinya, maupun pengalaman penelitian sebelumnya. Dari segi objektif, dasar pertimbangan yang perlu diperhatikan berkaitan dengan bagaimana kualitas masalah dan kemungkinannya untuk dapat dikonseptualisasikan. Pertimbangan itu berhubungan dengan kemungkinan dalam penyusunan instrumen yang dibutuhkan sebagai alat dalam pengumpulan data penelitian. Pada umumnya, suatu masalah dipandang cukup berkualitas dan dapat dikategorikan apabila memenuhi kriteria berikut. Yang pertama adalah masih baru, mutakhir, terkini. Yang kedua, menarik dan aktual untuk dikaji. Yang ketiga, mempunyai manfaat praktis apabila diteliti. Yang keempat, memadai untuk dikaji. Yang kelima, memiliki nilai penemuan yang tinggi. Yang keenam, belum pernah dikaji dalam penelitian lain. Yang ketujuh, bukan pengulangan dari masalah yang dikaji orang lain. Yang kedelapan, menjadi problema yang dihadapi masyarakat luas. Yang kesembilan, dirasa penting untuk ditemukan jawabannya. Yang kesepuluh, memiliki referensi teori yang jelas. Yang ke-11, memiliki batasan yang jelas. Yang ke-12, memiliki bobot dalam dimensi operasional. Dapat dirumuskan hipotesisnya bila diperlukan, apabila diteliti, memiliki sumber data yang jelas. Dapat digali menggunakan instrumen dan divalidasi. Dengan terpenuhinya persyaratan objektif tersebut, suatu masalah selanjutnya dapat dipertimbangkan secara subjektif untuk dapat diputuskan apakah layak untuk dikaji dalam sebuah penelitian atau tidak. Sementara itu, pertimbangan subjektif merupakan pertimbangan yang berkaitan dengan kredibilitas peneliti terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitiannya.
Pertimbangan subjektif pada umumnya berkaitan dengan hal-hal berikut. Terjangkau oleh kapasitas sumber daya yang tersedia, sesuai dengan bidang dan kemampuan peneliti. Masalah tersebut etis untuk dikaji, sesuai minat peneliti terhadap masalah, sesuai disiplin ilmu dan keahlian peneliti, penguasaan teoritik peneliti yang memadai, pengalaman peneliti berkaitan dengan lingkup kajian, tersedia dukungan pendanaan yang diperlukan, tersedia waktu yang cukup untuk penelitian. Dalam penyusunan rencana penelitian, apabila pertimbangan tersebut dapat terpenuhi, suatu masalah pantas untuk diangkat sebagai fokus kajian dalam penelitian. Yang ketiga adalah sumber masalah. Masalah dalam penelitian adalah pertanyaan tentang situasi problematik yang timbul dari kesenjangan antara kenyataan atau fakta dengan teori atau kesenjangan antara fakta empirik dengan penelitian yang terdahulu yang memungkinkan untuk dapat dijawab. Kesenjangan yang muncul dalam berbagai fenomena kehidupan akan menimbulkan pertanyaan, mengapa dan bagaimana hal itu dapat terjadi? Pertanyaan itu tentunya merupakan masalah yang perlu dikaji untuk diperoleh jawabannya, meskipun kemungkinan jawabannya pun lebih dari satu macam. Yang pertama adalah saran pembimbing peneliti senior atau pemberi dana. Menurut Strauss dan Corbin tahun 2007 halaman 22, salah satu cara dalam menemukan atau mendapatkan masalah dalam penelitian kualitatif adalah meminta saran dari pembimbing atau dosen yang tengah atau pernah melakukan penelitian di bidangnya. Cara pencarian masalah semacam ini cenderung memperbesar peluang untuk memperoleh masalah-masalah penelitian yang bisa diteliti dan relevan untuk dikaji. Di sisi lain, pilihan yang didapat dengan cara mengambil proyek yang dilakukan oleh orang lain atau seniornya bisa jadi bukan pilihan yang paling menarik bagi mahasiswa sebagai peneliti. Namun demikian perlu diingat bahwa apapun masalah yang dipilih, semuanya harus dipelajarinya terlebih dahulu dalam waktu yang secukupnya sampai akhirnya dapat memutuskan dan menjatuhkan pilihan akhir pada masalah yang paling diminati untuk diteliti. Yang kedua adalah literatur. Literatur dapat memberikan inspirasi yang mendorong peneliti untuk melakukan kajian melalui berbagai cara. Literatur yang dipelajari dapat mengarahkan pada bidang kajian yang relatif masih perlu dikembangkan. Melalui literatur dapat diketahui perlu tidaknya pendekatan baru untuk memecahkan masalah yang pernah diteliti oleh orang lain sebelumnya. Yang ketiga adalah pengalaman pribadi dan profesi. Pengalaman pribadi dan profesi merupakan dua jenis pengalaman yang sering menjadi sumber penentuan masalah dalam penelitian kualitatif. Dengan masa kerja yang cukup dalam menekuni suatu bidang pekerjaan, seseorang dapat dengan mudah menemukan masalah yang belum terpecahkan hingga mendapatkan solusi yang tepat. Yang keempat adalah penemuan kebetulan. Suatu masalah kadang dapat ditemukan melalui berbagai usaha seperti pengamatan intensif, proses berpikir kritis, pengalaman empiris, dan sebagainya. Namun suatu masalah juga mungkin dapat ditemukan secara tiba-tiba atau kebetulan. Yang kelima adalah pengamatan terhadap lingkungan. Lingkungan sekitar adalah laboratorium sosial bagi semua aktivitas ilmiah peneliti. Apabila peneliti dapat melakukan pengamatan secara intensif terhadap lingkungan sekitar dengan segala fenomena yang terjadi lengkap dengan berbagai variasi peristiwanya, maka ide untuk dapat menemukan masalah penelitian akan muncul dengan mudah.
Prinsip penyusunan masalah yang pertama adalah kaitannya dengan teori dasar. Perlu dipahami dari awal penelitian bahwa rumusan masalah dalam penelitian kualitatif itu diangkat dalam rangka menemukan jawaban yang diharapkan menjadi embrio dari penemuan teori dasar yang dapat digunakan sebagai acuan. Yang kedua, maksud perumusan masalah. Pada prinsipnya penelitian kualitatif itu bertujuan untuk penemuan atau penyusunan teori baru. Peneliti perlu menyadari dari awal jika penelitian yang dilakukan bukan untuk menguji atau mengkonfirmasikan teori atau melakukan verifikasi terhadap suatu teori yang sedang berlaku. Yang ketiga adalah hubungan faktor-faktor. Untuk merumuskan masalah perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, adanya dua faktor atau lebih. Yang kedua, faktor-faktor tersebut berhubungan secara logis dan bermakna. Yang ketiga, akibat dari hubungannya muncul pertanyaan yang memerlukan pemecahan untuk mencari jawabannya. Yang keempat adalah fokus kajian. Penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong. Oleh sebab itu, penelitian perlu dimulai dengan fokus, yaitu masalah yang bersumber pada pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh dari kepustakaan dan sebagainya. Yang kelima, latar belakang masalah. Uraian tentang latar belakang masalah sangat penting untuk disampaikan sebelum masalah dirumuskan. Latar belakang masalah memberikan ancaman dan alasan yang kuat bagi dilaksanakannya penelitian. Yang keenam adalah hasil kajian kepustakaan. Pada umumnya hasil kajian kepustakaan itu dapat mengarahkan peneliti dalam menentukan masalah dan membentuk kategori substantif berdasarkan data yang ditemukan. Yang ketujuh, penggunaan bahasa. Dalam merancang dan melaporkan hasil penelitian secara tertulis, peneliti perlu menggunakan bahasa sebagai alat dalam mengekspresikan ide dan gagasannya. Untuk itu, bahasa memiliki fungsi yang sangat penting agar pembaca memahami dengan baik isi tulisan yang disampaikan. Berikutnya adalah model rumusan masalah. Yang pertama, penyajian rumusan masalah secara proporsional. Yang kedua, penyajian rumusan masalah dalam bentuk diskusi. Yang ketiga, penyajian rumusan masalah dalam bentuk gabungan, yaitu proporsional dan diskusi. Mengingat bahwa tujuan penelitian itu pada dasarnya adalah untuk menjawab masalah, maka disarankan agar masalah dalam penelitian dirumuskan secara proporsional dan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Contoh, masalah utamanya adalah bagaimana pandangan guru bahasa Indonesia di sekolah dasar terhadap kurikulum 2013. Rumusan masalah tersebut dapat dijabarkan ke dalam berbagai rumusan submasalah yang lebih sempit. Antara lain, apakah para guru di sekolah dasar memahami isi kurikulum 2013? Apakah para guru di sekolah dasar mengetahui perbedaan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP tahun 2006 dengan kurikulum 2013? Apakah para guru di sekolah dasar merasakan bahwa kurikulum 2013 lebih baik dibandingkan KTSP tahun 2006? Apabila dikaitkan dengan variabel penelitiannya, muncul pendapat bahwa rumusan masalah dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah rumusan permasalahan secara deskriptif. Contohnya, bagaimana ciri-ciri guru profesional dalam kaitannya dengan tuntutan era globalisasi? Yang kedua, rumusan permasalahan secara kausal. Contohnya, bagaimana hubungan antara pelatihan sertifikasi guru
dengan profesionalismenya dalam melaksanakan tugas di sekolah sesuai tuntutan globalisasi. Yang ketiga, rumusan permasalahan secara korelasional. Contohnya, apakah pengalaman kerja guru berpengaruh terhadap profesionalismenya dalam melaksanakan tugas sesuai tuntutan era global. Yang keempat, rumusan permasalahan secara komparatif. Contohnya, apa bedanya hasil belajar siswa yang diajar oleh guru yang profesional dan tidak profesional? Perumusan masalah tersebut di atas pada dasarnya hanya bersifat teoritis. Dalam prakteknya, keempat model perumusan masalah dapat melebur menjadi satu kesatuan. Selain itu, permasalahan penelitian juga tidak terbatas pada hubungan antar dua variabel saja, namun bisa banyak variabel atau multivariate sesuai luas lingkupnya. Berikutnya adalah perumusan masalah. Permasalahan yang akan diteliti harus dirumuskan dengan benar agar dapat dicarikan jawabannya melalui penelitian yang dilakukan. Rumusan masalah awal merupakan panduan yang akan mengarahkan peneliti dalam mengamati tindakan tertentu, mengamati tempat berlangsungnya peristiwa, menganalisis dokumen, dan mewawancarai informan. Seorang peneliti dapat memilih metode penelitiannya terlebih dahulu karena cakupan masalah dan rumusannya mengarah pada penentuan metode yang harus digunakan. Atas berbagai alasan, peneliti yang cukup pribadi seperti orientasi peneliti, pelatihan yang diikuti, ataupun kemantapan pribadi, beberapa peneliti cenderung melihat masalah dari sudut pandang kualitatif. Sebagai contoh, jika peneliti ingin mengetahui apakah salah satu strategi pembelajaran lebih efektif daripada strategi yang lainnya, maka uji coba klinislah yang tepat, bukan penelitian teoritisasi data. Yang pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi masalah. Ada beberapa tahapan di dalam mengidentifikasi masalah menurut Bungin tahun 2011. Yang pertama, menguraikan berbagai pertanyaan tentang tema tertentu. Yang kedua, menguraikan indikasi terjadinya masalah. Yang ketiga, menginventarisir berbagai masalah. Berikutnya adalah pembatasan masalah. Penentuan masalah atau fokus penelitian pada umumnya akan dapat dipastikan pada waktu peneliti berada di lapangan. Maksudnya, meskipun masalah sudah dirumuskan berdasarkan telah pustaka dan ditunjang oleh pengalaman tertentu, dapat saja terjadi ketika masalah tidak memungkinkan untuk dikaji lebih lanjut oleh peneliti. Dengan harapan fokus penelitian tidak mudah berubah arah, seorang peneliti perlu membatasi masalahnya. Berbagai alasan yang mendasari pentingnya pembatasan masalah dalam penelitian kualitatif antara lain, yang pertama, penelitian tidak dimulai dari sesuatu yang kosong, sehingga peneliti perlu membatasi masalah yang tumpuan sebagai tumpuan bagi fokus kajiannya. Yang kedua, dengan adanya pembatasan masalah yang dikaji dalam penelitian, lebih mudah bagi peneliti mencari acuan teori yang diperlukan. Berikutnya adalah rumusan masalah. Masalah adalah kesenjangan antara realita dan harapan. Sementara itu, tujuan penelitian adalah untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Sesungguhnya berapa jumlah masalah yang dikemukakan dalam penelitian?
Pengajuan satu rumusan permasalahan dalam penelitian menurut Ratna memiliki berbagai keuntungan. Pertama adalah peneliti dapat memusatkan diri hanya pada masalah yang dimaksudkan. Dengan satu masalah yang diajukan, maka kesatuan penelitian tampak lebih jelas. Kedalaman penelitian juga lebih dimungkinkan dibandingkan jika penelitian mengajukan beberapa atau banyak masalah. Sementara itu, pada pengajuan beberapa masalah dalam penelitian, kemungkinannya didorong beberapa alasan. Yang pertama, permasalahan yang diajukan bersifat multivariat. Salah satu masalah merupakan masalah utama, sedangkan yang lain masalah sekundernya. Ada kemungkinan itu dilakukan semata-mata sebagai kebiasaan, seperti contoh dalam penelitian sebelumnya, atau mungkin juga karena mengikuti gaya selingkung yang ditetapkan dalam suatu lembaga. Berikut ini disampaikan contoh proses perumusan masalah dengan pendekatan kualitatif. Bagaimanakah seorang guru dapat menunjukkan profesionalitasnya dalam bekerja? Pertanyaan yang masih sangat umum tersebut terlalu luas untuk diteliti. Oleh sebab itu perlu dipersempit dengan rumusan masalah yang dibatasi ruang lingkupnya. Dalam rumusan masalah semacam itu, sesungguhnya penelitian perlu mengamati tentang hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana tata laksana kerja guru tersebut di sekolah, dengan melihat dari sudut pandang profesionalitas, yakni kewajiban apa yang perlu dikerjakan oleh guru yang profesional dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Apa yang telah dikerjakan oleh guru tersebut di sekolah berkaitan dengan tugas-tugasnya sehari-hari. Bagaimana guru tersebut melaksanakan tugasnya sehari-hari.